Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Tahun 1520, Konstantinopel adalah pusat dunia. Sebuah metropolis di mana emas mengalir seperti air dan kekuasaan dipegang oleh satu tangan. Sultan Sulaiman I, yang kelak dikenal Barat sebagai The Magnificent, yang agung. Namun, di sudut gelap pasar budak Istanbul, di antara bau keringat dan keputusasaan, sejarah sedang bersiap untuk berubah arah. Bukan melalui pedang seorang Janisari, melainkan melalui senyum seorang gadis budak. Namanya Alexandra Lizovska. Dia adalah putri seorang pendeta ortodoks dari Rohatin, Rutenia, sekarang Ukraina, yang diculik oleh penyerbu Tatar Crimea. Di pasar itu, dia hanyalah komoditas. Rambutnya yang merah menyala membuatnya menonjol. Tetapi dia tidak dianggap sebagai kecantikan klasik menurut standar Ottoman saat itu, yang lebih memuja wanita Sirkasia berambut gelap. Namun, Alexandra memiliki sesuatu yang lebih berbahaya daripada kecantikan. Dia memiliki api. Ketika dia dibeli untuk harem istana lama, Eski Sarai, para kasim dan pengawas wanita, Kalfa, segera menyadari bahwa gadis ini berbeda. Dia tidak menangis. Dia tidak menunduk. Sebaliknya, dia tertawa. Dia belajar bahasa Turki dengan kecepatan yang menakutkan. Dia menggunakan kecerdasannya untuk menghibur, memikat, dan bertahan hidup. Sifatnya yang riang memberinya nama baru, Hurrem, si penggelak tawa. Tapi di balik tawa itu, tersimpan ambisi baja yang akan meruntuhkan tradisi berusia 200 tahun. Untuk memahami betapa radikalnya tindakan Hurrem, kita harus memahami mesin harem. Harem Ottoman bukanlah rumah bordil. Itu adalah lembaga reproduksi dinasti yang dingin dan efisien. Aturan utamanya, satu ibu, satu putra. Tugas seorang selir atau carie adalah melahirkan satu putra bagi sultan. Setelah putra itu lahir, tugas seksual selir itu selesai. Dia akan dikirim ke provinsi jauh untuk membesarkan anaknya. Sultan tidak menikah. Sultan tidak memiliki ratu. Sultan hanya memiliki pembuat anak. Sistem ini dirancang untuk mencegah wanita memiliki kekuasaan terlalu besar dan mencegah perang saudara. Sultan Sulaiman sudah memiliki putra mahkota yang perfect, Mustafa, dari selir utamanya, Mahidevran Sultan, yaitu mawar musim semi. Mahidevran cantik, patuh, dan didukung oleh Ibu Suri. Menurut aturan, kuota cinta Sulaiman seharusnya sudah terpenuhi. Lalu datanglah Hurrem. Hurrem tidak puas hanya menjadi satu malam. Dia menggunakan kecerdasannya untuk menjadi teman bicara Sulaiman. Dia menulis puisi cinta yang menyayat hati untuk Sultan saat beliau sedang berperang di Eropa. Dia mendiskusikan politik negara, sesuatu yang tabu bagi wanita harem. Sulaiman yang kesepian di puncak kekuasaannya, menemukan sesuatu yang tidak pernah dia miliki sebelumnya, yaitu mitra intelektual. Dia jatuh cinta. Jatuh cinta yang sesungguhnya, obsesif, dan berbahaya. Ketegangan di harem meledak. Mahidevran yang merasa terancam melakukan kesalahan fatal. Dalam sebuah pertengkaran di koridor harem, dia menyerang Hurrem, mencakar wajahnya dan memukulnya. "Akulah wanita utama Sultan," teriak Mahidevran. Hurrem, dengan kecerdasan Machiavelliannya, tidak melawan balik secara fisik. Dia membiarkan wajahnya luka. Malam itu, ketika Sultan memanggilnya ke kamar tidur, Hurrem menolak datang. "Tuanku," pesannya melalui Kasim, "hamba tidak layak menatap wajah matahari kekaisaran dengan wajah hamba yang hancur ini." Sultan memaksa. Ketika dia melihat wajah Hurrem yang bengkak dan mendengar ceritanya, kemarahannya beralih kepada Mahidevran. Dalam satu malam, Mahidevran kehilangan segala-galanya.
Hurrem tidak hanya memenangkan hati Sultan, dia menyingkirkan saingannya tanpa mengangkat jari. Namun kemenangan terbesar Hurrem dan pelanggaran terbesarnya terhadap sejarah terjadi beberapa tahun kemudian. Hurrem telah melahirkan seorang putra, Mehmet. Menurut aturan, satu ibu satu putra, dia seharusnya berhenti tidur dengan Sultan dan pergi ke provinsi. Tapi Hurrem menolak pergi dan Sulaiman menolak melepaskannya. Hurrem kemudian melahirkan putra kedua, Selim, lalu Bayazid, lalu Jihangir. Dia terus melahirkan anak demi anak, melanggar hukum suci reproduksi Ottoman. Dia tetap di Istanbul. Dan kemudian, dia memainkan kartu asnya. Hurrem memberitahu Sulaiman bahwa dia ingin melakukan amal jariyah, membangun masjid atau dapur umum, demi keselamatan jiwa Sultan. Tapi ulama istana mengatakan, seorang budak tidak bisa beramal atas namanya sendiri. Dia properti. Sulaiman tersentuh oleh kesalehan kekasihnya melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia memerdekakan Hurrem. Hurrem kini adalah wanita bebas. Malam itu, ketika Sulaiman memanggilnya ke kamar tidurnya, Hurrem menolak. Kali ini dengan alasan agama. Tuanku, hamba kini adalah wanita bebas. Menurut hukum Islam, berzina dengan wanita bebas tanpa pernikahan adalah dosa besar. Sulaiman terperangkap. Dia adalah khalifah Islam. Dia tidak bisa melanggar hukum syariah secara terbuka. Dia dihadapkan pada dua pilihan, mengusir Hurrem selamanya atau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan leluhurnya sejak berdirinya kekaisaran. Dia memilih cinta. Pada tahun 1533, sebuah upacara pernikahan digelar. Sultan Sulaiman menikahi Hurrem secara sah. Guncangannya terasa di seluruh kekaisaran. Rakyat jelata bingung. Para janisari, pasukan elit, marah. Bagaimana mungkin seorang budak Rutenia menjadi ratu yang sah? Mereka mulai memanggilnya Ziyadi, sang penyihir. Mereka percaya Hurrem telah memberi guna-guna kepada Sultan. Tapi ini bukan sihir, ini adalah politik. Dengan pernikahan itu, Hurrem menciptakan gelar baru, Haseki Sultan, permaisuri utama. Dia bukan lagi sekedar bagian dari rumah tangga, dia adalah bagian dari negara. Langkah terakhir dalam konsolidasi kekuasaannya adalah geografis. Harem secara tradisional terletak di Istana Lama, di tengah kota jauh dari Istana Topkapi, tempat Sultan memerintah. Jarak ini disengaja untuk memisahkan urusan ranjang dan urusan negara. Pada tahun 1541, kebakaran misterius menghancurkan sebagian Istana Lama. Hurrem dengan anak-anaknya meminta izin untuk pindah sementara ke Topkapi. Sulaiman mengizinkannya. Dan tentu saja, Hurrem tidak pernah pindah kembali. Dengan memindahkan harem ke Topkapi, Hurrem secara fisik menyatukan politik dan seksualitas. Dia kini tinggal beberapa langkah dari ruang Dewan Menteri. Dia bisa mendengar segalanya. Dia bisa membisikkan saran ke telinga Sultan setiap saat. Inilah awal dari kesultanan wanita. Namun setiap kisah cinta yang mengubah sejarah memiliki harga darah. Bagi Hurrem dan Sulaiman, harga itu dibayar oleh putra sulung Sulaiman, Pangeran Mustafa. Mustafa adalah putra Mahidevran. Dia adalah pangeran yang perfect. Dia tampan, pejuang yang hebat, dan dicintai oleh tentara. Semua orang melihatnya sebagai sultan masa depan. Bagi Hurrem, Mustafa adalah mimpi borak. Jika Mustafa naik tahta, sesuai hukum Fatih, hukum pembunuhan saudara, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengeksekusi anak-anak Hurrem, Selim, Bayezid, dan Jihangir, untuk mencegah pemberontakan. Hurrem adalah seorang ibu. Untuk menyelamatkan anak-anaknya, anak orang lain harus mati. Dia beraliansi dengan menantunya, Wazir Agung Rustem Pasha. Perlahan selama bertahun-tahun, mereka meneteskan racun ke telinga Sulaiman. Mustafa terlalu populer. Tentara lebih mencintai Mustafa daripada Anda. Mustafa sedang merencanakan kudeta, sama seperti kakekmu menggulingkan ayahnya. Sulaiman yang menua menjadi paranoid. Ketakutan kehilangan tahta mengalahkan cinta pada putranya. Pada 1553, dalam kampanye militer ke Persia, Sulaiman memanggil Mustafa ke tendanya.
Mustafa yang telah diperingatkan teman-temannya bahwa ini adalah jebakan, tetap datang. "Ayahku tidak akan pernah membunuhku," katanya. Dia salah. Ketika Mustafa masuk ke tenda ayahnya, dia tidak disambut dengan pelukan. Dia disambut oleh 7 algojo bisu tuli. Setelah pergulatan yang panjang dan memutus asa, Mustafa dicekik dengan tali sutra di depan mata ayahnya sendiri yang menonton dari balik tirai. Mayat Mustafa dilempar keluar tenda. Cinta Sulaiman kepada Hurrem telah membuatnya membunuh pewaris terbaiknya. Keputusan ini mengubah takdir Kekaisaran Ottoman selamanya. Alih-alih Mustafa yang kompeten, tahta kelak jatuh ke tangan putra Hurrem, Selim II, yang dikenal sejarah sebagai Selim si Pemabuk. Hurrem Sultan meninggal dunia pada tahun 1558 mendahului suaminya. Sulaiman yang hancur hatinya memakamkannya di kompleks masjidnya sendiri, Sulaimaniyeh, melanggar tradisi sekali lagi dengan meletakkan makam istri di samping makam sultan. Cinta mereka abadi, namun warisan politiknya bermata dua. Hurrem membuktikan bahwa wanita bisa memerintah. Dia memulai era di mana diplomasi, intrik dan kecerdasan wanita menjadi kekuatan dominan. Namun, dia juga memulai era di mana meritokrasi dihancurkan demi nepotisme. Dengan menyingkirkan Mustafa, dia memastikan kelangsungan hidup anak-anaknya. Namun, dia juga tanpa sengaja menanam benih kemunduran bagi kekaisaran yang dia cintai. Penyihir dari Rutenia itu tidak menggunakan mantra. Dia menggunakan cinta. Dan cinta di Istana Ottoman adalah senjata yang paling mematikan. Desember 1574. Uap panas memenuhi udara di dalam hammam, pemandian marmer Istana Topkapi. Di balik kabut itu, seorang pria gemuk dengan wajah merah padam sedang tertawa terbahak-bahak, mengejar selir-selir muda sambil memegang piala emas berisi anggur Siprus yang manis. Pria itu adalah Sultan Selim II, penguasa 3 benua, Khalifah Islam, dan putra dari Sulaiman yang Agung. Namun sejarah tidak akan mengingatnya dengan gelar-gelar itu. Sejarah akan mengingatnya sebagai Selim Sarhosh, Selim si Pemabuk. Tiba-tiba, tawa itu berhenti. Kaki sang sultan terpeleset di lantai marmer yang basah. Tubuh beratnya menghantam lantai batu dengan suara gedebuk yang memuakan. Kepalanya membentur tepi kolam. Darah mulai mengalir bercampur dengan anggur yang tumpah. Kepanikan melanda. Jeritan para gadis memenuhi ruangan. Namun, ada satu orang yang tidak menjerit. Dia masuk ke dalam hammam, melihat kekacauan itu, dan segera mengambil alih kendali. Wajahnya tenang, matanya tajam dan menghitung. Dia adalah Nurbanu Sultan, istri Shah Selim dan wanita paling berkuasa di dunia saat itu. Ketika dokter istana yang gemetar memeriksa nadi Sultan dan menggelengkan kepala, Nurbanu tahu bahwa detak jantung kekaisaran baru saja berhenti. Selim II telah mati. Bagi wanita biasa, ini adalah saat untuk berduka. Bagi Nurbanu, ini adalah krisis manajemen. Dia tahu aturan mainnya. Jika berita kematian Sultan bocor sebelum putra mahkota tiba di Istanbul, Janisari akan memberontak. Kota akan dibakar, pangeran-pangeran lain akan mencoba merebut tahta. Perang saudara akan meletus. Nurbanu membuat keputusan yang akan membuat darah siapapun membeku. Dia memerintahkan mayat suaminya, pria yang dia cintai selama puluhan tahun, untuk tidak dimandikan atau dikuburkan. Sebaliknya, dia memerintahkan mayat itu dimasukkan ke dalam kotak kayu, ditimbun dengan es dan disembunyikan di ruang penyimpanan dingin di dapur istana. Selama 12 hari berikutnya, Nurbanu menjalani sandiwara yang mengerikan. Dia berpura-pura Sultan masih hidup namun sakit. Dia mengirimkan perintah atas nama Sultan. Dia menyuap para penjaga agar tetap diam. Sementara itu, kurir tercepatnya memacu kuda menuju Manisa, membawa surat rahasia untuk putranya. "Murad, ayahmu mati. Datanglah sekarang, atau kau akan mati juga." Di dalam istana yang dingin itu, Nurbanu bukanlah sekedar istri. Dia adalah negara. Siapakah wanita yang memiliki saraf baja ini? Untuk memahaminya, kita harus melupakan gadis desa sederhana seperti Hurrem. Nurbanu berasal dari dunia yang berbeda. Nama aslinya adalah Cecilia Venier Bafo. Dia bukan anak pendeta miskin, dia adalah bangsawan Venesia.
Dia adalah anak haram dari dua keluarga paling kuat di Republik Venesia. Pada tahun 1537, saat berusia 12 tahun, dia diculik oleh laksamana Ottoman terkenal, Barbarossa, dari Pulau Paros. Ketika Cecilia tiba di harem, dia membawa serta pendidikan aristokrat Venesia. Dia paham politik, dia paham diplomasi, dan dia paham seni manipulasi. Hurrem Sultan yang saat itu masih hidup dan berkuasa, melihat potensi dalam diri gadis kecil ini. Hurrem sendirilah yang memilihnya untuk putranya, Selim. Hurrem memberinya nama Nurbanu, ratu yang memancarkan cahaya. Itu adalah pilihan yang jenius. Selim bukanlah Sulaiman. Sulaiman adalah singa, Selim adalah kucing rumahan. Selim cemas, tidak suka berperang, dan lebih suka seni dan anggur daripada pedang. Dia adalah Sultan Ottoman pertama yang tidak pernah memimpin pasukannya ke medan perang. Selim membutuhkan lebih dari sekedar kekasih. Dia membutuhkan tulang punggung. Dan dia menemukannya pada Nurbanu. Hubungan mereka unik dalam sejarah Ottoman. Selim sangat mencintai Nurbanu. Selama bertahun-tahun, meskipun dikelilingi ratusan wanita cantik di harem, Selim tetap setia hanya pada Nurbanu. Dia bahkan menikahinya secara resmi, meniru ayahnya, menjadikannya Haseki Sultan. Tapi Nurbanu tidak memerintah dengan cinta yang berapi-api seperti Hurrem. Dia memerintah dengan strategi dingin. Selama pemerintahan Selim kedua, Nurbanu secara efektif menjalankan kekaisaran dari balik tirai. Dia menjalin korespondensi diplomatik dengan Ratu Catherine de Medici dari Perancis. Dia menyelamatkan tanah airnya Venesia dari kehancuran total dalam perang, menggunakan pengaruhnya untuk memperlunak perjanjian damai. Dia adalah diplomat yang ulung. Namun ujian terbesarnya datang pada malam kematian Selim di hammam itu. 12 hari berlalu, mayat Selim mulai membusuk di dalam kotak es. Ketegangan di istana memuncak, desas-desus mulai beredar. Para janissari mulai gelisah di barak mereka, menuntut untuk melihat Sultan. Akhirnya, di tengah malam, sebuah kapal kecil merapat di dermaga rahasia istana. Pangeran Murad telah tiba. Nurbanu menyambut putranya. Tidak ada waktu untuk air mata. Dia membawa Murad ke ruang dingin itu. Murad mencium tangan mayat ayahnya yang kaku sebagai tanda perpisahan dan penghormatan terakhir. Barulah saat itu Nurbanu mengizinkan kematian Selim diumumkan. Meriam ditembakkan, Murad III diproklamasikan sebagai Sultan. Janissari diberi bonus kenaikan tahta untuk menenangkan mereka. Transisi kekuasaan berjalan mulus, kudeta berhasil dicegah, berkat mayat yang disembunyikan. Tapi malam itu belum berakhir. Nurbanu tahu bahwa pekerjaan kotor yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selim kedua memiliki 5 putra lainnya dari selir-selir yang berbeda. Setelah Nurbanu berhenti melahirkan, Selim mulai mengambil selir lain demi memperbanyak keturunan dinasti. 5 anak laki-laki kecil, saudara tiru Murad. Menurut hukum Fatih, hukum pembunuhan saudara yang melegalkan eksekusi semua pesaing takhta demi mencegah perang saudara. Kelima anak ini harus mati. Sebagai seorang ibu, Nurbanu mencintai putranya Murad. Dan untuk memastikan Murad aman, dia harus menjadi monster bagi ibu-ibu lain. Malam itu juga, saat Murad duduk di singgasana menerima ucapan selamat, para algojo bisu dikirim ke bagian dalam harem. Kita bisa membayangkan jeritan para ibu yang memohon, mencoba menyembunyikan anak-anak mereka. Tapi Nurbanu dengan wajah batunya memastikan hukum ditegakkan. Kelima pangeran kecil itu dicekik dengan tali sutra. Keesokan paginya, rakyat Istanbul menyaksikan pemandangan yang memilukan. 6 peti mati keluar dari gerbang istana. 1 peti mati besar milik Sultan Selim kedua, diikuti oleh 5 peti mati kecil milik putra-putranya. Mereka dimakamkan bersamaan. Dengan tindakan brutal ini, Nurbanu mengamankan posisinya. Dia bukan lagi Haseki, dia kini adalah Valide Sultan atau Ibu Suri. Dan sebagai Valide, kekuasaannya jauh melampaui apa yang pernah dicapai Hurrem. Hurrem memerintah melalui cinta suaminya. Nurbanu memerintah melalui ketergantungan putranya. Murad III seperti ayahnya, lebih suka kehidupan harem daripada pemerintahan. Dia menyerahkan urusan negara kepada ibunya. Nurbanu duduk di puncak piramida kekuasaan. Dia menerima duta besar asing. Dia memecat dan mengangkat wazir agung. Dia menjadi wanita terkaya dalam sejarah dinasti. Dia membangun kompleks masjid besar, perpustakaan, dan pemandian umum. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa wajah kekaisaran Ottoman kini adalah wajah seorang wanita.
Namun ada harga untuk kekuasaan absolut ini. Nurbanu menjadi paranoid. Dia membenci siapapun yang bisa mempengaruhi putranya. Dia berperang dingin dengan menantunya sendiri, Safiye Sultan, istri Murad. Nurbanu berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan Murad dari Safiye, bahkan mengirimkan ratusan selir baru untuk mengalihkan perhatian putranya, karena dia takut Safiye akan menggantikannya sebagai wanita dominan. Tindakan ini ironis. Nurbanu yang dulu berkuasa karena kesetiaan monogami Selim, kini secara aktif menghancurkan monogami putranya sendiri demi mempertahankan kendali politik. Pada tahun 1583, Nurbanu Sultan meninggal dunia. Kematiannya seperti hidupnya, diselimuti misteri. Beberapa sejarawan berspekulasi dia diracuni oleh agen Genua, musuh Venesia. Yang lain mengatakan dia mati wajar karena usia. Apapun penyebabnya, dia dimakamkan bersama Selim II di Hagia Sophia. Nurbanu meninggalkan warisan yang berbeda dari Hurrem. Jika Hurrem adalah penyihir yang menggunakan cinta untuk mendobrak pintu, Nurbanu adalah arsitek yang membangun benteng di dalamnya. Dia melembagakan peran valide Sultan sebagai posisi politik tertinggi. Dia membuktikan bahwa untuk bertahan di sarang ular Topkapi, cinta saja tidak cukup. Anda membutuhkan keberanian untuk menyimpan mayat suami Anda di dalam kotak es, dan kekejaman untuk memerintahkan pembunuhan anak-anak kecil, sambil tetap memegang tasbih doa di tangan Anda yang berlumuran darah tak kasat mata. 2 September 1651. Malam itu, Istana Topkapi tenggelam dalam kegelapan yang tidak wajar. Obor-obor dipadamkan, pintu-pintu gerbang dikunci rapat. Di koridor harem yang berliku, suara langkah kaki berat bergema. Bukan langkah selir yang ringan, melainkan hentakan sepatu bot tentara Janisari dan Kasim kulit hitam yang membawa kapak. Mereka tidak datang untuk melayani. Mereka datang untuk berburu. Target mereka bersembunyi di dalam sebuah lemari kayu besar di kamar penyimpanan harta. Dia adalah wanita tua berusia 60 tahunan, mengenakan sutra putih yang kusut. Tangan yang gemetar memegang segenggam emas permata, upaya terakhir yang menyedihkan untuk menyuap jalan keluar dari kematian. Wanita yang meringkuk ketakutan itu adalah Qasem Sultan. Selama setengah abad, dia adalah wanita paling berkuasa di muka bumi. Dia telah memerintah Kekaisaran Ottoman melalui suaminya, 2 putranya, dan kini cucunya. Dia adalah Naib-i Sultanat, wali raja resmi pertama dalam sejarah wanita Ottoman. Tanda tangannya ada di dekret perang. Wajahnya, meski tersembunyi, dikenal oleh duta besar Eropa. Namun, malam itu, kekuasaan absolutnya berakhir di ujung tali tirai. Ketika para pembunuh menemukannya, mereka menyeretnya keluar. Di lantai harem yang dingin, wanita yang pernah dipuja sebagai ibu negara itu dicekik sampai mati. Bagaimana kisah yang dimulai dengan cinta remaja yang manis bisa berakhir dengan pembunuhan brutal di lantai kamar tidur? Untuk memahaminya, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 1603, ke masa ketika harem belum berlumuran darah dan seorang sultan remaja naik tahta. Ahmed I baru berusia 13 tahun ketika dia menjadi sultan. Dia adalah anak laki-laki yang canggung, berjerawat, dan memikul beban mahkota yang terlalu besar. Dia belum disunat, dia belum memiliki selir. Tak lama setelah penobatannya, dia melihat sebuah lukisan potret seorang gadis Yunani, namanya Anastasia, putri seorang pendeta dari Pulau Tinos. Ahmed terpikat. Atas perintahnya, gadis itu diculik dan dibawa ke harem. Pertemuan mereka berbeda dari kisah Hurrem atau Nurbanu. Ini bukanlah kisah penaklukan seksual oleh pria dewasa. Ini adalah kisah 2 remaja yang tumbuh dewasa bersama di tengah tekanan istana yang gila. Anastasia, yang kemudian diberi nama Mahpeiker atau wajah rembulan, dan akhirnya Qasem atau pemimpin kawanan, menjadi teman, kekasih, dan pelindung Ahmed. Cinta mereka menghasilkan sebuah keputusan yang mengubah sejarah Ottoman selamanya.
Keputusan yang lahir dari trauma, bukan ambisi. Ahmed I dihantui oleh bayangan ayahnya, Mehmed III. Saat Mehmed III naik tahta, dia memerintahkan eksekusi 19 saudara laki-lakinya sekaligus. Peti-peti mati kecil yang keluar dari istana hari itu membuat rakyat Istanbul menangis dan membuat Ahmed kecil trauma seumur hidup. Kini, Ahmed memiliki seorang saudara laki-laki bernama Mustafa. Menurut hukum kuno, Ahmed harus membunuh Mustafa untuk mengamankan tahtanya sendiri. Tapi Qasem berbisik di telinganya, "Jangan." Qasem yang cerdas dan berpandangan jauh ke depan menyadari bahwa Ahmed lemah dan sering sakit. Jika Ahmed mati tanpa anak laki-laki, atau jika anaknya masih bayi, dinasti Ottoman akan punah. Dia meyakinkan Ahmed untuk melanggar tradisi 300 tahun. Biarkan Mustafa hidup, sarannya. Tapi kurung dia. Maka lahirlah sistem kafes atau sangkar. Pangeran yang tidak naik tahta tidak lagi dibunuh. Mereka dikurung di apartemen mewah di dalam harem, terisolasi dari dunia luar menunggu giliran mereka atau kematian mereka. Cinta Ahmed dan Qasem menyelamatkan nyawa Mustafa. Tapi tindakan belas kasih ini menanam benih kegilaan yang akan menghantui dinasti selama berabad-abad. Pangeran yang dikurung puluhan tahun seringkali menjadi gila. Pada tahun 1617, tragedi melanda. Sultan Ahmed I meninggal karena tipus. Usianya baru 27 tahun. Qasem, janda muda berusia 28 tahun, mendapati dirinya sendirian di puncak kekuasaan. Dia tidak meratap, dia bertindak. Dia memanipulasi Dewan Menteri untuk menempatkan adik iparnya, Mustafa, si orang gila, di atas tahta, hanya untuk menggulingkannya 3 bulan kemudian karena ketidakstabilannya. Kemudian, giliran putranya sendiri, Murad keempat. Murad masih kanak-kanak, maka Qasem melakukan apa yang tidak pernah dilakukan Hurrem atau Nurbanu. Dia keluar dari balik tirai. Dia diangkat sebagai wali raja resmi. Selama 10 tahun, Qasem adalah sultan. Dia menghadiri rapat divan atau Dewan Menteri dari balik layar kisi-kisi. Dia memadamkan pemberontakan. Dia memberi makan rakyat yang kelaparan. Rakyat mencintainya. Mereka memanggilnya Validei Muazzama atau Ibu Suri yang Agung. Namun kekuasaan adalah candu. Ketika putranya, Murad keempat, tumbuh dewasa menjadi seorang sultan yang kuat, kejam dan paranoid, Qasem menolak untuk mundur sepenuhnya. Murad keempat adalah raksasa yang menakutkan. Dia melarang alkohol, kopi, dan tembakau. Dia berkeliaran di jalanan Istanbul dengan menyamar, memenggal kepala siapa saja yang melanggar aturannya. Dia bahkan membunuh saudara-saudaranya sendiri untuk mencegah kudeta. Qasem berhasil melindungi satu pangeran terakhir dari amukan Murad, Ibrahim. Ketika Murad keempat meninggal muda karena sirosis hati, ironis bagi sultan yang melarang alkohol, Ibrahim adalah satu-satunya laki-laki Ottoman yang tersisa di muka bumi. Jika Ibrahim mati tanpa anak, 350 tahun dinasti Osman akan berakhir. Qasem bergegas ke sangkar untuk membebaskan Ibrahim. Pemandangan di sana menyedihkan. Ibrahim yang telah dikurung sepanjang hidupnya dalam ketakutan akan eksekusi, menolak membuka pintu. Dia mengira orang-orang datang untuk membunuhnya. Qasem harus membujuknya. "Putraku, singamu sudah mati. Keluarlah, kau sekarang Padisyah." Ibrahim keluar sebagai orang yang rusak jiwanya. Inilah awal dari mimpi buruk Qasem. Ibrahim I dikenal sejarah sebagai Ibrahim yang gila. Dia tidak tertarik memerintah. Dia terobsesi dengan wanita gemuk dan bulu hewan atau furs. Dia menaikkan pajak hanya untuk membeli parfum ambergris. Dia menenggelamkan seluruh haremnya ke laut karena paranoid. Qasem kembali harus mengambil alih kendali negara.
Tapi kali ini, dia bukan lagi ibu yang penuh kasih. Dia adalah manajer yang frustasi. Ibrahim menjadi ancaman bagi eksistensi negara. Para janisari dan ulama mulai memberontak. Mereka mendatangi Qasem dengan ultimatum. Sultan gila ini harus pergi, atau kami akan membakar istana. Disinilah Qasem membuat keputusan yang paling mengerikan dalam hidup seorang ibu. Dia memilih negara di atas darah dagingnya sendiri. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan para wazir dan mufti agung, Qasem memberikan persetujuannya dengan kalimat dingin yang tercatat sejarah. Pada akhirnya, dia tidak akan meninggalkan kalian atau aku hidup. Kita akan kehilangan kendali dari pemerintahan. Seluruh masyarakat akan hancur. Turunkan dia dari tahta segera. Itulah vonis mati. Pada tahun 1648, Ibrahim digulingkan dan kembali dijebloskan ke dalam sangkar. 10 hari kemudian, Algojo datang. Qasem tidak hadir di sana, tapi dia mendengar teriakannya. Putranya sendiri dicekik atas izinnya. Cinta Qasem pada Ahmed dahulu telah menciptakan sistem yang menyelamatkan pangeran. Tapi obsesi Qasem untuk memegang kendali akhirnya membuatnya membunuh putranya sendiri. Setelah kematian Ibrahim, cucunya yang berusia 7 tahun, Mehmed IV, naik tahta. Qasem, kini nenek tua, berpikir dia bisa memerintah selamanya. Dia mengangkat dirinya sebagai Buyuk Valide atau Nenek Suri. Dia meremehkan ibu si Sultan Cilik, Turhan Hatice, yang akan kita bahas di bab 4. Menganggap dia muda dan bodoh. Qasem salah. Turhan ternyata sama ambisiusnya. Perang dingin meletus di dalam harem. Qasem berencana untuk meracuni cucunya sendiri, Mehmed, dan menggantinya dengan cucu lain yang ibunya lebih penurut. Tapi rencana itu bocor. Turhan Hatice bertindak lebih cepat. Dia memobilisasi para kasim kulit hitam yang setia padanya. Pada malam 2 September 1651 itu, keberuntungan Qasem habis. Para pembunuh menyeretnya keluar dari lemari. Qasem, wanita yang pernah berkorespondensi dengan raja-raja Eropa, yang pernah memerintah 3 benua, bertarung seperti singa betina. Dia menggigit, menendang, dan menjambak. Tapi dia kalah jumlah. Tali tirai dililitkan ke lehernya. Saat Qasem Sultan menghembuskan nafas terakhirnya di lantai batu yang dingin, sebuah era berakhir. Era di mana seorang wanita bisa menjadi wajah tunggal kekaisaran. Mayatnya diseret keluar gerbang istana, dilucuti perhiasannya, dan dipertontonkan. Rakyat Istanbul menangis selama 3 hari. Mereka kehilangan ibu mereka. Tapi di dalam istana, para politisi bernafas lega. Raksasa itu telah tumbang. Kisah Qasem adalah kisah peringatan yang brutal. Cinta awalnya pada Ahmed telah menyelamatkan dinasti dari kepunahan. Tetapi obsesinya untuk memegang kendali mengubahnya menjadi monster yang memakan anak-anaknya sendiri. Dia adalah korban sekaligus pelaku utama dari sistem kejam yang dia bantu ciptakan. Ada sebuah legenda mengerikan yang menghantui perairan Bosporus di Istanbul. Para nelayan tua bercerita bahwa jika Anda menyelam di lepas pantai Sarayburnu atau Tanjung Istana, Anda tidak akan menemukan mutiara atau bangkai kapal. Anda akan menemukan tulang belulang manusia. Kisah ini berasal dari satu malam yang kelam di tahun 1640-an. Sultan Ibrahim pertama, penguasa Kekaisaran Ottoman, terbangun dengan sebuah bisikan paranoid di kepalanya. Salah satu selirnya telah berselingkuh. Dia tidak tahu siapa, dia tidak mencari bukti. Dalam logika pikirannya yang rusak, jika dia tidak bisa menemukan apel yang busuk, maka dia harus membuang seluruh keranjang. Malam itu, Ibrahim pertama memerintahkan Kepala Qasim untuk mengikat 280 wanita dari haremnya ke dalam karung-karung yang diberi pemberat batu. Di bawah kegelapan malam, perahu-perahu kecil meluncur dari gerbang laut istana.
Satu persatu karung-karung itu dijatuhkan ke dalam arus Bosporus yang dingin dan deras. Hanya satu wanita yang selamat, sebuah kebetulan karena karungnya tidak terikat dengan benar atau diselamatkan oleh kapal yang lewat untuk menceritakan horor itu ke dunia luar. Ini adalah wajah pemerintahan Sultan Ibrahim. Sejarah memberinya julukan yang tak terhapuskan. Ibrahim Deli, Ibrahim yang gila. Namun jika kita melihat lebih dekat, Ibrahim bukanlah penjahat sejak lahir. Dia adalah korban. Dia adalah produk dari sistem sangkar atau kafes yang diciptakan oleh ayahnya sendiri Ahmad pertama dari bab 3. Bayangkan hidup Ibrahim. Dia dikurung di apartemen tertutup sejak usia 2 tahun. Selama 22 tahun dia hidup dalam isolasi total. Jendela-jendelanya ditutup rapat. Satu-satunya orang yang dia temui adalah pelayan bisu. Setiap hari dia mendengar langkah kaki di koridor dan bertanya-tanya, apakah hari ini Algojo datang untuk mencekiku? Dia melihat saudara-saudaranya, satu persatu diseret keluar untuk dieksekusi oleh kakaknya yang kejam. Murad keempat, Ibrahim adalah yang terakhir tersisa. Ketika Murad meninggal dan para pejabat datang untuk membebaskannya, Ibrahim membarikade pintu. Dia begitu rusak secara mental sehingga dia menolak menjadi sultan karena takut itu adalah trik untuk membunuhnya. Ketika akhirnya dia keluar, dia adalah seorang pria dengan tubuh orang dewasa, tetapi emosi seorang balita yang ketakutan dan kelaparan akan sensasi. Kekosongan jiwanya diisi dengan nafsu yang tak terpuaskan. Dia terobsesi dengan wanita gemuk. Dia mengirim agen ke seluruh kekaisaran untuk mencari wanita tergemuk yang bisa ditemukan. Mereka membawa seorang wanita Armenia seberat 150 kg yang dia beri nama Sheker Pare atau gula batu. Dia memberinya gajah gubernur dan merampok toko-toko perhiasan di Grand Bazaar hanya untuk menghiasinya. Dia terobsesi dengan bulu hewan, furs. Dia ingin melapisi dinding kamarnya dengan bulu cerpelai agar dia bisa menyentuhnya. Dia menaikkan pajak rakyat yang sudah miskin hanya untuk membeli parfum ambergris yang harganya selangit. Di tengah sirkus kegilaan ini, masuklah seorang gadis muda berusia 12 tahun. Dia berasal dari padang rumput Ukraina, Rutenia, sama seperti leluhurnya yang terkenal, Hurrem Sultan. Namanya Nadia. Tapi di harem dia beri nama Turhan Hatice. Turhan bukanlah Hurrem. Dia tidak masuk ke harem untuk menaklukkan hati sultan dengan tawa dan puisi. Dia masuk ke sarang singa. Dia adalah hadiah. Hadiah dari Qasem Sultan, ibunda Ibrahim, untuk putranya yang tidak stabil dengan harapan gadis cantik ini bisa menenangkan amukan sang sultan. Dan yang lebih penting, memberikan pewaris tahta secepatnya. Turhan Hatice tidak memiliki pilihan untuk jatuh cinta. Tugasnya adalah bertahan hidup. Dia harus tidur dengan seorang pria yang bisa memerintahkannya untuk dicekik atau ditenggelamkan hanya karena suasana hatinya berubah. Keajaiban terjadi pada tahun 1642. Turhan melahirkan putranya, Mehmet. Kelahiran Mehmet keempat seharusnya menjamin keamanan Turhan. Tapi dengan Ibrahim, tidak ada yang aman. Dalam satu insiden yang terkenal, Ibrahim sedang bertengkar dengan Turhan. Dalam ledakan amarah, Sultan merenggut bayi Mehmet dari pelukan ibunya dan melemparkannya ke dalam kolam air mancur atau bak mandi, menurut versi lain. Bayi itu tenggelam. Untungnya seorang pelayan dengan sigap melompat dan menyelamatkan pangeran kecil itu. Mehmet selamat, tetapi dia memiliki bekas luka di dahinya seumur hidup, tanda fisik dari kegilaan ayahnya. Turhan menyadari satu hal, selama Ibrahim masih berkuasa, nyawanya dan nyawa anaknya ada di ujung tanduk. Dia tidak sendiri dalam ketakutan ini. Seluruh istana, seluruh tentara dan seluruh ulama sudah muak. Pajak bulu hewan, pembunuhan sembarangan, dan korupsi gila-gilaan telah membawa negara ke jurang kehancuran. Pada tahun 1648, kudeta terjadi. Seperti yang kita bahas di bab 3, Qasem Sultan, ibunda Ibrahim, merestui penggulingan putranya sendiri. Ibrahim diturunkan dari tahta, dikurung kembali di sangkar yang dia benci, dan 10 hari kemudian dicekik.
Mehmet IV, bocah berusia 7 tahun dengan bekas luka di dahi, menjadi sultan. Dan inilah awal dari perang yang sesungguhnya. Perang yang bukan tentang cinta, tapi tentang kekuasaan murni antara dua wanita. Ibu mertua versus menantu. Di satu sudut, Kosem Sultan, nenek dari Sultan Mehmet IV. Dia berusia 60-an tahun, berpengalaman, dicintai rakyat, dan menguasai jaringan Janisari. Dia mengangkat dirinya sebagai Buyuk Valide, nenek suri atau ibu suri senior, sebuah gelar yang dia ciptakan sendiri untuk tetap berkuasa. Di sudut lain, Turhan Hatice, ibu kandung Sultan Mehmet IV. Dia berusia 21 tahun, muda, dianggap tidak berpengalaman, dan diremehkan. Menurut tradisi, dialah yang seharusnya menjadi Valide Sultan dan memegang kekuasaan bupati. Kosem menolak mundur. Dia masih anak-anak, kata Kosem, tentang Turhan. Dia tidak tahu cara memerintah. Kosem mengurung Turhan di apartemen kecil, menjauhkannya dari putranya sendiri, dan terus menjalankan negara. Tapi Kosem membuat kesalahan fatal. Dia meremehkan kecerdasan Turhan. Turhan belajar dengan cepat. Dia menyadari bahwa Kosem memiliki dukungan tentara Janisari. Jadi, Turhan membangun aliansi dengan musuh alami Janisari, para Kasim kulit hitam, dan pegawai administrasi istana yang membenci arogansi tentara. Istana Topkapi terbelah menjadi dua kubu bersenjata. Pada musim panas 1651, ketegangan memuncak. Kosem merasa posisinya terancam oleh menantunya yang semakin berani. Kosem membuat keputusan dingin. Dia akan menyingkirkan Mehmet IV. Anak itu sudah diracuni oleh ibunya, pikir Kosem. Aku akan menggantinya dengan adiknya Sulaiman, yang ibunya lebih penurut. Rencana pembunuhan disusun. Kosem memerintahkan kepala pengawal Janisari untuk membiarkan gerbang istana terbuka pada malam tertentu. Pembunuh akan masuk, memberikan serbet beracun, atau mencekik sultan cilik itu di tempat tidurnya. Setelah Mehmet mati, Turhan akan dieksekusi sebagai kelalaian. Rencana itu sempurna, kecuali satu hal. Kosem dikhianati oleh pelayannya sendiri. Seorang wanita bernama Meleki Hatun, pelayan percayaan Kosem, membocorkan rencana itu kepada Turhan. Mungkin karena hati nurani, atau mungkin karena dia melihat angin kekuasaan mulai berubah. Turhan menerima kabar itu dengan horor. Nenek putranya berencana membunuh cucunya sendiri malam ini. Turhan tidak punya waktu untuk memanggil tentara dari luar. Dia hanya punya beberapa jam. Dia memanggil kepala Kasim kulit hitam, Sulaiman Aga. Lindungi Sultan, perintah Turhan, dan akhiri wanita tua itu. Malam itu, 2 September 1651, menjadi malam paling berdarah dalam sejarah harem. Ketika sinyal diberikan, ratusan Kasim kulit hitam yang setia pada Turhan, bersenjata kapak dan pedang, menyerbu apartemen Kosem. Para pengawal Janisari Kosem terlambat menyadari apa yang terjadi. Pintu gerbang harem telah dikunci dari dalam oleh Turhan. Kosem yang terbangun oleh teriakan, mencoba melarikan diri. Dia menyebarkan emas di lantai untuk mengalihkan perhatian para penyerang, lalu bersembunyi di dalam lemari. Tapi ujung gaunnya terlihat. Dia diseret keluar. Mitos Kosem berakhir di sana. Turhan Hatice tidak hadir di ruangan itu. Dia sedang memeluk putranya di kamar lain, menutupi telinga anak itu dari suara jeritan. Tapi perintahnya jelas. Kosem dicekik dengan tali tirai. Kematian Kosem menandai kemenangan Turhan. Tapi kemenangannya bukanlah trofi yang dia pamerkan. Setelah malam itu, Turhan Hatice menjadi Valide Sultan Tunggal. Dia memegang kekuasaan absolut. Dia masih muda, cerdas, dan sekarang tidak memiliki saingan. Dia bisa saja menjadi Kosem kedua, memerintah dengan tangan besi dan menumpuk kekayaan. Tapi Turhan melakukan sesuatu yang mengejutkan sejarawan. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Hurrem, Nurbanu, atau Kosem. Dia sadar diri. Dia melihat bahwa kesultanan wanita, di mana Ibu Suri memerintah negara dari balik tirai, telah membawa kekacauan, korupsi, dan kematian. Dia menyadari bahwa kekaisaran membutuhkan tangan yang kuat dan profesional, bukan intrik harem.
Pada tahun 1656, ketika kekaisaran diambang kehancuran akibat blokade Venesia, Turhan memanggil seorang birokrat tua yang keras kepala, bernama Koprulu Mehmet Pasha. Koprulu mengajukan syarat yang gila. Saya akan menjadi wazir agung, tapi hanya jika Paduka Ratu berjanji tidak akan pernah mencampuri urusan saya. Saya butuh kekuasaan mutlak. Kosem tidak akan pernah setuju. Hurrem tidak akan pernah setuju. Tapi Turhan Hatice setuju. Dia mundur. Dia menyerahkan kendali politik kepada wazir agung yang kompeten. Dia mendedikasikan sisa hidupnya untuk mendidik putranya, beramal, dan membangun benteng pertahanan di Dardaneles untuk melindungi negara. Tindakannya menyelamatkan Ottoman. Era Koprulu menjadi masa kebangkitan kembali kekaisaran. Turhan Hatice membuktikan bahwa bentuk cinta tertinggi kepada negara atau kepada putranya bukanlah dengan menggenggam kekuasaan seerat-eratnya, melainkan dengan melepaskannya kepada orang yang lebih mampu. Dia adalah Valide Sultan Besal yang terakhir. Dia masuk ke harem sebagai budak yang ketakutan di hadapan Sultan Gila. Dan dia keluar sebagai negarawan wanita yang cukup bijaksana untuk mengakhiri era intrik berdarah yang telah berlangsung selama 1 abad. Dia tidak membakar kekaisaran dengan nafsunya. Dia menyelamatkannya dengan kerendahan hatinya. Di tengah Laut Mediterania yang biru pada musim panas tahun 1784, sebuah kapal Perancis yang berlayar dari Nantes menuju Martinique dihadang oleh badai nasib. Bukan badai cuaca, melainkan badai bajak laut barbari dari Aljazair. Di atas kapal itu, konon, ada seorang gadis bangsawan muda bernama Amy Dubuc de Riveri. Amy baru saja menyelesaikan sekolah biara di Prancis dan sedang dalam perjalanan pulang ke perkebunan keluarganya di Karibia. Namun takdir memiliki rencana yang jauh lebih aneh. Kapalnya dibajak, dia ditawan. Karena kecantikannya yang halus, kulitnya yang putih, dan tata kramanya yang berkelas, para bajak laut tidak menjualnya di pasar budak biasa. Dia adalah barang dagangan kualitas istana. Dia dibungkus sutra dan dikirim sebagai hadiah diplomatik kepada Dey atau gubernur Aljazair yang kemudian mempersembahkannya kepada tuannya di Istanbul, Sultan Abdul Hamid pertama. Kisah ini menjadi salah satu legenda paling romantis dan bertahan lama dalam sejarah Timur dan Barat. Mengapa? Karena Amy memiliki sepupu di Martinique, seorang gadis bernama Rose Tasher de la Pagerie. Dunia kelak mengenal sepupunya itu sebagai Permaisuri Josephine, istri dari Napoleon Bonaparte. Legenda itu mengatakan, 2 sepupu dari pulau kecil yang sama, satu menjadi ratu di barat, Prancis, satu lagi menjadi ratu di timur, Turki. Ketika Amy, atau siapapun gadis itu sebenarnya, memasuki harem Topkapi, dia diberi nama baru, Naksidil, artinya sulaman di hati. Dan dia memang menyulam sesuatu yang baru ke dalam kanvas kekaisaran Ottoman yang sedang memudar, benang-benang barat. Naksidil masuk ke istana yang berbeda dari masa Hurrem atau Kosem. Kekaisaran Ottoman di akhir abad ke-18 adalah orang sakit Eropa. Mereka kalah perang melawan Rusia. Ekonomi mereka stagnan. Para jadisari yang dulunya pasukan elit telah berubah menjadi mafia bersenjata yang korup dan menolak modernisasi. Sultan Abdul Hamid pertama adalah pria tua yang lelah. Dia telah menghabiskan 43 tahun hidupnya di dalam sangkar sebelum naik tahta. Dia lembut, saleh, dan sangat kesepian. Naksidil tidak datang dengan ambisi berdarah seperti Nurbanu. Dia datang dengan cahaya. Dia membawa serta keanggunan Prancis. Dia tidak tertarik pada racun atau tali sutra. Dia tertarik pada dekorasi, busana, dan pemikiran. Abdul Hamid pertama jatuh cinta padanya. Tapi ini bukan cinta yang membakar dan merusak. Ini adalah cinta yang menenangkan. Naksidil menjadi Haseki kesayangannya, sahabatnya di masa tua. Pengaruh Naksidil mulai terlihat secara fisik di istana. Gaya arsitektur Ottoman yang berat dan gelap mulai berubah. Pavilion-pavilion baru dibangun dengan gaya rokoko dan barok ala Versailles. Jendela-jendela menjadi lebih besar, mebel gaya Eropa mulai masuk. Harem tidak lagi sekedar sangkar emas, dia mulai menyerupai salon Paris. Namun kontribusi terbesar Naksidil bukan pada suaminya, melainkan pada seorang anak laki-laki. Naksidil melahirkan seorang putra, tetapi putranya meninggal saat bayi. Namun dia mengadopsi dan membesarkan putra tiri suaminya, seorang pangeran muda bernama Mahmud.
Mahmud adalah anak yang cerdas, tapi dia hidup di lingkungan yang berbahaya. Dia melihat bagaimana sepupunya, Sultan Selim III, seorang reformis, digulingkan dan dibunuh secara brutal oleh Janisari yang menolak modernisasi. Naksidil menjadi pelindung dan guru bagi Mahmud. Sejarawan masih berdebat, apakah Naksidil benar-benar Amy Dubuk dari Veri? Bukti arsip meragukannya. Banyak yang mengatakan Naksidil aslinya berasal dari Kaukasus. Namun yang tidak diragukan adalah frankilofilia atau kecintaan pada Perancis yang dia tanamkan pada Mahmud. Dia mengajarkan Mahmud bahasa Perancis atau setidaknya apresiasi terhadapnya. Dia menceritakan kisah-kisah tentang dunia di luar tembok istana, tentang Napoleon, tentang revolusi industri, tentang tentara modern yang berbaris dengan disiplin, bukan gerombolan Janisari yang makan sup di barak. Dia menanamkan benih yang berbahaya dan radikal di kepala calon sultan itu. Untuk menyelamatkan kekaisaran ini, kita harus menjadi seperti Barat. Pada tahun 1808, dalam sebuah kudeta berdarah, Mahmud II hampir dibunuh. Dia harus merangkak di atas atap harem dan bersembunyi di cerobong asap untuk menghindari pedang para pembunuh yang dikirim oleh pemberontak Janisari. Dia selamat. Dia naik tahta sebagai Sultan Mahmud II. Dan dia tidak pernah melupakan pelajaran dari ibu angkatnya. Mahmud II kelak dikenal sebagai Peter yang agungnya Turki. Dia adalah reformis terbesar dalam sejarah Ottoman. Dia menyadari bahwa Janisari, pasukan yang dulu mendudukan Hurrem dan Nurbanu di puncak kekuasaan, kini adalah kanker bagi negara. Pada tahun 1826, Mahmud II melakukan tindakan yang telah lama ditunggu-tunggu. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Fakai Hayriye, atau peristiwa yang menguntungkan, dia memprovokasi Janisari untuk memberontak. Ketika mereka keluar dari barak dengan panci sup mereka, simbol pemberontakan, Mahmud sudah siap. Dia tidak mengirim negosiator, dia mengirim artileri modern bergaya Eropa. Dia membombardir barak Janisari hingga rata dengan tanah. Ribuan Janisari tewas terbakar, sisanya diburu dan dieksekusi di jalanan Istanbul. Dalam satu hari, institusi militer yang telah mendominasi politik istana selama 400 tahun dimusnahkan. Jalan menuju modernisasi terbuka lebar. Mahmud mewajibkan pemakaian fes atau peci merah dan jas ala barat menggantikan sorban dan jubah. Dia mendirikan sekolah kedokteran, mengirim pelajar ke Eropa dan merombak birokrasi. Apakah dia bisa melakukan semua ini tanpa pengaruh lembut Naksidil di masa kecilnya? Mungkin tidak. Naksidil adalah jembatan budaya yang memungkinkan Mahmud melihat Barat bukan hanya sebagai musuh atau kafir, tetapi sebagai model untuk ditiru. Ada satu cerita terakhir yang menutup legenda Eime atau Naksidil dengan sempurna. Pada tahun 1817, Naksidil Sultan terbaring sekarat. Tubuhnya digerogoti penyakit tuberkulosis. Sultan Mahmud II yang sangat mencintainya, duduk di samping tempat tidurnya memegang tangannya. Menurut legenda yang dicatat oleh para duta besar asing, Naksidil membuat permintaan terakhir yang mengejutkan. "Anakku," bisiknya, "aku ingin mati dalam iman leluhurku." Dia meminta seorang pendeta Katolik. Sultan Mahmud II, Khalifah Islam, pemimpin orang-orang yang beriman, dihadapkan pada dilema teologis. Tapi cintanya pada ibunya mengalahkan dogmanya. Dia mengizinkan seorang pendeta Kapucin untuk masuk secara rahasia ke dalam harem, tempat terlarang bagi pria asing. Naksidil menerima sakramen terakhir dan meninggal dengan tenang. Mahmud II memakamkannya di kompleks Masjid Fatih yang megah. Makamnya Naksidil Sultan Turbesi adalah sebuah mahakarya arsitektur yang unik. Ini adalah perpaduan gaya Ottoman dan Barok Prancis yang sangat kental. Bentuknya, ukirannya, dan auranya menjeritkan identitas ganda penghuninya. Ratu Timur dengan jiwa Barat. Epilog, akhir dari sebuah era. Kematian Naksidil menandakan akhir dari era kesultanan wanita. Reformasi Mahmud II mengubah segalanya. Struktur harem diubah. Wanita tidak lagi memiliki kekuatan politik langsung seperti masa Kosem atau Nurbanu. Kekuasaan kembali ke tangan sultan dan birokrat profesional. Politik tirai dan racun digantikan oleh politik kabinet dan diplomasi. Saat kita menutup lembaran sejarah ini, kita melihat pola yang luar biasa.
Kekaisaran Ottoman tidak hanya dibentuk oleh pedang para sultan di medan perang. Kekaisaran ini dibentuk di kamar tidur, di balik kisi-kisi kayu oleh para wanita yang diculik dari tanah asing. Hurrem mengajarkan bahwa cinta bisa menaklukkan hukum. Nurbanu mengajarkan bahwa diplomasi dingin bisa menyelamatkan dinasti. Kosem mengajarkan bahaya kekuasaan absolut. Turhan mengajarkan kebijaksanaan untuk melepaskan kekuasaan. Dan Nakshidil mengajarkan bahwa musuh terbesar, yaitu Barat, bisa menjadi guru terbaik. Mereka adalah Carie, budak wanita. Mereka datang dengan rantai di leher, tetapi mereka pergi dengan memegang kendali sejarah di tangan mereka. Kisah cinta mereka, yang terlarang, yang penuh darah dan yang penuh harapan, adalah detak jantung sesungguhnya dari Kekaisaran Ottoman. Istana Topkapi kini menjadi museum. Harem sunyi hanya dipenuhi turis yang memotret ubin Iznik yang indah. Tapi jika Anda mendengarkan dengan seksama di koridornya yang berliku, Anda mungkin masih bisa mendengar gema tawa Hurrem, bisikan konspirasi Nurbanu, atau alunan piano Nakshidil yang memainkan lagu dari Paris. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.